Udah, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok website reservasi Bengkel Solo Motor akan menjelaskan sedikit progres dari website kami. Sebelum itu, izinkan kami perkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Iman Hakim Abdul Rahim dengan NIM 1923 1145. Next. Kenalkan, nama saya Juwita Rilia Putri dengan NIM 192 31483. Perkenalkan, nama saya Martial Paulus Amran Siombing dengan NIM 19309098. Saya Siti Anggraini Sulistiowati dengan NIM 1923 1073. Perkenalkan, nama saya Nur Hidayat dengan NIM 19230986. Website reservasi Bengkel Solo Motor. Website reservasi bengkel Solo Motor adalah solusi digital yang memberikan kemudahan bagi pemilik motor ataupun konsumen untuk memesan jasa perbaikan secara online. Website ini dirancang untuk memberikan pengalaman yang lebih efisiensi dan juga kenyamanan bagi pelanggan. Next. Tujuan dan manfaat sistem pemesanan online. Yang pertama adalah sebagai efisiensi waktu, di mana pelanggan bisa memesan di mana saja, kapan saja, tanpa harus datang ke bengkel untuk menyampaikan permasalahan motornya, dan juga menghemat waktu dan tenaga. Yang kedua adalah akses mudah. Cukup dengan masuk website kita dan menekan tombol reservasi di halaman utama, lalu konsumen tinggal mengisi informasi data motor dan juga data pelanggan. Bukan itu praktis dan juga cepat. Next. Berikut adalah fitur-fitur utama yang akan digunakan di website Bengkel Solo Motor. Pertama adalah informasi layanan. Informasi layanan ini menyediakan informasi lengkap mengenai layanan yang ditawarkan. Mulai dari deskripsi, layanan, harga, hingga perkiraan waktu pekerjaan, semua tersaji dengan jelas pada website ini. Kedua adalah pemesanan online. Pelanggan dapat memesan layanan perbaikan secara online kapan saja dan di mana saja. Hanya dengan mengisi masalah perbaikan yang dibutuhkan dan kemudian menjadwalkan waktu pengantaran motor. Keempat adalah informasi layanan perbaikan pada website. Pertama adalah servis ringan. Mencakup pemeriksaan dan penggantian komponen-komponen kecil seperti busi, filter, minyak rem, dan perawatan rutin lainnya. Kedua adalah servis elektronikal. Mencakup pemeriksaan dan perbaikan pada sistem kelistrikan seperti sensor dan ECU, dan komponen elektronik lainnya. Ketiga adalah perawatan karoseri, termasuk perbaikan panel bodi, pengecatan, pengelasan, dan pemolisan untuk memaksimalkan tampilan motor. Next. Berikut adalah arsitektur teknologi, front end, back end, dan basis data. Front end. Untuk tampilan front end, kami menggunakan HTML5 sebagai struktur dasar. CSS3 bersama dengan framework Tailwind untuk styling dan JavaScript serta framework React untuk interaktivitas. Kedua adalah backend. Kami menggunakan PHP dan framework Laravel untuk mengembangkan logika bisnis yang solid serta integrasi sistem yang mulus. Ketiga adalah basis data. Kami sepenuhnya mengandalkan MySQL sebagai database utama kami untuk menyimpan dan mengelola data pelanggan, motor, dan transaksi. Next. Selanjutnya di sini kita menggunakan beberapa software yang digunakan untuk project website kami. Ada PHP, Laravel, JavaScript, React.js, Tailwind CSS, dan MySQL. Untuk PHP di sini digunakan untuk membuat situs website yang dimana halaman website itu bisa berubah sesuai data yang dimasukkan oleh user. Lalu di sini ada software Laravel. Di sini itu digunakan untuk mengembangkan dalam membangun aplikasi website dan juga mengelola database. Lalu di sini ada bahasa pemrograman JavaScript yang dimana dia itu berjalan untuk membuat si halaman website ini menjadi interaktif. Lalu di sini ada React.js, itu library dari JavaScript itu sendiri untuk memudahkan pembuatan antarmuka yang interaktif.
Lalu di sini ada Tailwind CSS. Tailwind CSS itu adalah framework CSS yang dimana dia itu menyediakan kelas-kelas yang siap pakai untuk ngebuat si tampilan web kita ini konsisten. Lalu di sini ada basis data MySQL, yang dimana database relasional yang fungsinya itu untuk menyimpan, mengelola, dan mencari data. Next. Lalu di sini ada database yang kita gunakan, seperti yang tadi saya bilang, yaitu MySQL. MySQL ini basis data yang relasional populer, handal, dan didukung luas. Cocok untuk menyimpan data, transaksi, katalog, dan profil pelanggan. Next. Untuk tahapan pengembangan sistem yang dipakai untuk proyek kita itu ada 5. Yang pertama analisis kebutuhan, yang kedua perancangan arsitektur, yang ketiga implementasi dan integrasi, yang keempat pengujian dan debugging, yang kelima deployment dan pemeliharaan. Yang pertama analisis kebutuhan. Analisis kebutuhan ini tahap di mana kita itu harus mengumpulkan dan menganalisis apa yang dibutuhkan oleh user secara keseluruhan. Lalu tahap yang kedua itu perancangan arsitektur. Di tahap ini itu setelah kita mengumpulkan dan menganalisis apa yang dibutuhkan oleh user, kita itu mulai untuk mengembangkan dan merancang struktur sistemnya. Lalu ada yang tahap yang ketiga itu implementasi dan integrasi. Pada tahap ini kita sudah mulai membuat codingan untuk setiap komponen berdasarkan desain yang sudah kita buat. Lalu tahap yang keempat itu pengujian. Tahap pengujian ini akan dilakukan secara keseluruhan buat mastiin apakah semua fungsinya itu bekerja sesuai dengan spesifikasi dan nggak ada masalah atau bug yang tersisa. Lalu ada tahap yang terakhir yaitu deployment dan pemeliharaan, di mana sistem kita ini atau web kita itu sudah dibilang siap digunakan dan didokumentasikan oleh user. Next. Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang tampilan back-end-nya. Pada tampilan back-end ada dikategorikan menjadi 3 bagian. Yang pertama ada manajemen pengolahan, kemudian yang kedua ada pemantauan kinerja, dan yang terakhir adalah pengolahan konten. Manajemen pengolahan itu memberikan akses kepada pengolah untuk melihat, kemudian mengatur data pelanggan, motor, dan transaksi. Kemudian kedua, pemantauan kinerja mengizinkan pengolah untuk memantau kinerja website dengan efisien. Terakhir adalah pengolahan konten, membantu pengolah dalam mengelola konten website secara efisien. Di sini kelompok kami akan menampilkan em, tampilan dashboard dari back-end-nya. Oke, tunggu. Nah, ini adalah tampilan dashboard dari back-end-nya. Ada 3. Yang pertama ada customer. Pada customer ini akan tampil data-data customer ketika melakukan pemesanan, ketika mengisi form input customer. Di antaranya ada NIP atau nomor tanda pengenal, kemudian ada nama, alamat, nomor telepon, dan email. Akan tercantum di sini setelah customer selesai melakukan input. Kemudian yang kedua ada data motor. Di data motor ini akan muncul data plat nomor, NIP, tipe motor, merek motor, kemudian deskripsi kerusakan, dan tahun motor. Yang terakhir ada bagian transaksi di mana mencakup info-info terkait dengan transaksi yang diantaranya ada nomor antrian, ID admin, plat motor, NIP, nama, alamat, nomor telepon, email, dan terakhir adalah waktu transaksi. Oke, mohon maaf, sepertinya tampilan back-end-nya enggak ini ya. Saya coba ini dulu. Oke, apa udah muncul apa belum?
Oke, saya jelaskan ulang, mohon maaf. Di bagian customer akan muncul data dari customer ketika telah melakukan form, ketika telah mengisi form input data customer pada website. Di antaranya akan muncul data seperti NIP, nama, kemudian alamat, nomor telepon, dan email. Dan yang kedua ada data motor yang akan menampilkan info tentang plat motor, NIP, kemudian tipe motor, merek motor, deskripsi kerusakan motor, dan tahun motor. Dan yang terakhir adalah transaksi yang mencakup segala info tentang transaksi. Nomor antrian, ID admin, kemudian plat motor, NIP, nama, alamat, nomor telepon, email, dan tanggal transaksi atau waktu transaksi. Oke, di sini masuk ke bagian front end. Di sini saya akan menjelaskan bagian front end yang dimana terdapat informasi layanan, menampilkan informasi tentang layanan perbaikan motor. Kemudian ada tombol aksi yang dimana ketika teman-teman mengakses halaman utama akan dihadapkan atau diperlihatkan tombol pada bagian heading atau bagian header dari websitenya. Yang terlihat seperti di gambar ini ada headline dari website kami. Kemudian ini adalah tombol utama untuk melakukan pemesanan atau reservasi. Tombol ini berfungsi untuk mudah pengguna untuk melakukan pemesanan dengan tombol aksi yang jelas. Kemudian yang selanjutnya ada struktur navigasi intuitif, di mana pada bagian utama kami tempatkan juga navigasi bar yang mencakup segala informasi umum tentang website kami. Kemudian website informasinya itu diantaranya ada daftar layanan, kemudian lokasi bengkel tersebut berada. Dan berikutnya ada desain responsif. Kami berharap website kami ini kami mendesain atau membuat website ini responsif agar dapat diakses di segala perangkat. Oke, mungkin sekian saja yang bisa saya sampaikan tentang tampilan front end dan back end pada website Solo Motor. Sekali lagi ini masih dalam tahap pengembangan. Mungkin saya nggak bisa menjelaskan secara menyeluruh karena ya kami belum menyelesaikan secara penuh juga. Oke, langsung next. Analisis kebutuhan pengguna. Yang pertama ada identifikasi kebutuhan, yang dimana ada fungsional dan non-fungsional. Yang pertama fungsional. Pengguna dapat memesan layanan perbaikan motor online, menetapkan jadwal dan melakukan pembayaran aman. Dan non-fungsional, website harus user-friendly, responsif di berbagai perangkat, dan cepat saat diakses. Yang kedua ada observasi perilaku, survei dan wawancara dengan calon pengguna untuk memahami kebiasaan mereka, dan mengamati interaksi dengan layanan serupa untuk mengidentifikasi kelemahan dan area yang perlu ditingkatkan. Yang ketiga ada analisis data. Yang pertama mengumpulkan data dan menganalisis data dari survei, wawancara, dan observasi untuk mengenali pola dan tren. Yang kedua ada memprioritaskan fitur yang dibutuhkan dan mengoptimalkan pengalaman pengguna berdasarkan data. Next. Tantangan dan solusi implementasi. Yang pertama ada keamanan data. Untuk memastikan privasi dan keamanan data pelanggan menjadi tantangan yang masalah utama. Salah satu solusinya adalah menerapkan enkripsi data. Yang kedua ada integrasi sistem, menyatukan sistem pemesanan online dengan pemesanan manual. Yang ketiga ada skala sistem. Sistem harus mampu menangani peningkatan jumlah pengguna dan transaksi di masa depan. Next. Oke, kesimpulan dan rekomendasi. Kesimpulan, sistem informasi pemesanan perbaikan motor secara online ini menawarkan sejumlah manfaat. Contohnya seperti kemudahan, efisiensi, dan layanan pelanggan yang lebih baik. Penerapannya dapat meningkatkan kepuasan pelanggan dan daya saing bengkel lain. Rekomendasi untuk pengintegrasian dengan sistem internal bengkel,
peningkatan keamanan data, dan peningkatan SDM, agar adopsi teknologi ini dapat meningkatkan pengalaman pelanggan dan potensi pengembangan. Kedepannya sistem ini akan diperluas dengan fitur-fitur tambahan, contohnya seperti pembayaran digital, rekomendasi produk, chatbot, notifikasi status perbaikan motor, dan integrasi dengan ekosistem bengkel yang lebih baik. Oke, sekian presentasi kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.